Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Pak Aris dan juga teman-teman. Saya Hilwa Amira Rahmania. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya yaitu Kumaira Hati Albani dari kelas 10-5. Oke Hati, aku mau nanya-nanya nih sama kamu. Ya. Menurut pengalaman kamu tuh apakah ada perubahan pada durasi tidur ketika mendekati masa ujian dengan hari-hari biasanya? Ya ada. Kalau hari biasa tuh biasanya aku tidur jam 9. Tapi kalau misalnya ada tugas sekolah itu mungkin bisa sampai jam 10-11 lah. Nah untuk semasa ujian gitu aku biasanya tidur jam 11 atau enggak jam setengah 12. Oh itu paling lama ya? Iya. Karena udah jam rawan. Aku nggak pernah yang kayak tidur dulu deh jam 9 terus bangun lagi jam 2, itu aku nggak pernah, karena aku orangnya nggak bisa bangun jam 2 gitu. Ya sih sama, aku kayak udah biasa tuh udah kebangun nih tengah malam pasti matiin alarm terus tidur lagi. Kalau aku bukan masalah matiin alarm. Apa? Aku pernah nyoba pas kelas 9 lalu, yang SMP dulu. Jadi tuh aku tidur, aku nyoba nih. Jadi aku tidur jam 9, terus nanti jam 2 aku mau bangun buat ngapalin materi buat ujian. Karena kata teman aku itu berpengaruh banget bagi dia sih. Efektif lah ya. Iya. Terus aku nyoba nih, udah aku nyoba. Emang iya ingat di sekolah. Tapi aku ngantuk gitu. Membuat energi sosial aku, baterai sosial aku tuh habis nurun karena emang kurangnya tidur gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, selama masa ujian berlangsung, apa aja sih hal yang sering ngebuat kamu tuh tidur lebih larut? Entah itu belajar lebih memperdalam, atau lebih banyak latihan soal, atau ada faktor lainnya nggak? Belajar sih, mendalami materi, terus juga kalau ada tugas sekolah yang tadi aku bilang. Nah, jika dibandingkan dengan hari biasa, gimana sih kebiasaan tidur kamu saat masa ujian? Misalkan dari segi jam tidur, atau dari waktu bangun. Waktu bangunnya lebih lama atau lebih cepat, sama jumlah jam durasi tidurnya tuh gimana? Oke, jadi kalau jam tidur sih yaitu aku yang tadi yang jam 11 sampai jam setengah 12. Kalau untuk bangun tidurnya, alhamdulillah selalu bangun jam 4 walaupun mau begadang kayak apapun. Ya mentok-mentok kalau misalnya nggak bangun jam 5. Konsisten lah ya di jam Iya, segitu. alhamdulillah. Kadang juga jam 3 malah. Iya, mungkin aku disuruh sholat tahajud. Masya Allah, harus banyak ibadah lagi ujian tuh. Dibangunin deh sama yang pemilik alam semesta. Oke, lanjut ya. Oke. Apa sih dampak yang biasanya tuh kamu rasain ketika waktu tidur kamu tuh berkurang selama masa ujian, baik terhadap kondisi tubuh, ataupun konsentrasi kamu belajar, ataupun konsentrasi dalam menjawab pertanyaan, ataupun aktivitas sosial kamu di sekolah tuh kayak gimana sih? Kondisi badan yang kurang maksimal yang tadi aku bilang itu menurun banget, baterai sosial habis, terus untuk konsentrasi dalam belajar atau nggak mengerjakan ujian itu jadi berkurang karena kurangnya tidur gitu. Kalau ngantuk tuh bikin bad mood gak sih? Iya, bawaannya bad mood. Iya kan? Tapi kalau tipe orang kayak aku pendam, aku lebih menghindar gitu daripada harus berinteraksi sama orang lain karena takutnya itu termasuk emosional, kayak emosional kita tuh tambah naik gitu kalau misal kurang tidur, kayak tambah semakin marah-marah lah. Jadi jadi aku lebih baik menghindar dari siapapun dulu. Itu bukan berarti kayak gue bad mood nih, enggak. Cuma biar lebih aman lah ya. Itu bukan berarti kita bad mood sama itu orang misalnya. Yes. Karena dalam diri kita tuh lagi, yaudah aku lagi nggak fit nih, jadi jangan deket dulu biar aku nggak marah-marah. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Ti, menurut pendapat kamu apa sih yang sebaiknya dilakuin sama siswa maupun siswi ataupun pelajar yang tetap bisa menjaga waktu tidur yang cukup meskipun sedang menghadapi jadwal ujian yang padat? Belajar sebelum waktu ujian. Oke. Ya, seminggu sebelum ujian lah. Jadi nyicil lah biar jam tidur siswa itu nggak berkurang. Jadi siswa bisa maksimal dalam belajarnya juga, terus jam tidurnya jadi lebih teratur lah.
Aku setuju sih sama Hati. Oke Hati, makasih banyak atas waktu yang telah disempatkan untuk wawancara kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang ataupun salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.